Assalamualaikum. Kali ini saya tidak sendiri loh. Ada siapa ini? Ada siapa ya? Umi Maula. Jadi teman-teman ya, kita kali ini akan bermain bersama Umi Ula, Abi Ula dan Umi Ula mau bermain. Ya seru-seruan aja. Ya, kita dalam rangka di rumah aja. Di rumah aja ya. Daripada gabut ya. Jadi kita main seseruan tapi insya Allah bermanfaat gitu. Apa tuh permainannya? Tara, ada yang udah kenal? Jadi ini namanya Happy Tears Project dari pulangkerumah.id. Nah, ini tuh permainan yang bertujuan untuk membuat pasangan itu saling memahami, saling mengenal, dan saling mengetahui satu sama lain. Ya, gitu. Itu. Jadi di sini tuh ada beberapa macam kartu ya. Ada tiga kartu. Ini seperti ini nih kartu peta cinta. Kemudian yang ini 30 hari lebih dekat. Tuh. Dan yang terakhir jatuh cinta lagi. Gitu. Nah, setiap kartu ini aturannya beda-beda. Dan sekarang kita akan memainkan satu jenis kartu, yaitu kartu peta cinta. Kartu peta cinta ini aturannya gampang sih. Jadi aturannya setiap dari kita ditentukan siapa dulu yang ngambil kartu. Kemudian nanti akan membacakan pertanyaan yang ada di kartu itu dan pasangan kita wajib menjawabnya. Nah, kalau jawaban itu benar menurut kita, maka poin yang ada di kartu itu akan dimiliki oleh pasangan. Tapi kalau menurut kita jawaban itu salah, maka poin itu jadi milik kita, kayak gitu. Coba diperjelas, saya kok gak ini. Misalkan yang ngambil saya. Misal nih, yang ngambil Abi ya. Nah, Abi tuh membacakan pertanyaan ini buat saya. Nah, saya wajib menjawab nih dari pertanyaan ini. Karena pertanyaan dari kartu ini tuh sebenarnya pertanyaan yang berhubungan dari diri Abi. Sejauh mana sih saya mengetahui Abi gitu loh maksudnya. Nah, kalau ternyata jawaban saya memang menurut Abi itu benar, maka kartunya ini milik saya, kayak gitu. Kalau salah, kartu ini milik Abi. Jadi nanti kita banyak-banyakan poin gitu. Seberapa banyak dan seberapa kenal sih kita sama pasangan kita. Gitu. Dan kali ini karena ini kartunya kan banyak ya. Kartunya kurang lebih kalau nggak salah insya Allah perkiraan mungkin 40-50an ini insya Allah. Kira-kira seperti itu. Cuman kita nanti akan ngambil berapa? 5-10 mungkin ya. Ditentukan aja 5 apa 10? Enggak tahu. Masing-masing 5 ya? Ya. Masing-masing 5. Jadi semuanya 10 ya. Biar enggak terlalu lama. Nah, insya Allah berikutnya di lain kesempatan seperti itu. Siapa dulu? Wingsut. Ya, sweet. Ayo. 1, 2. Siapa yang mana? Ya udah, jadi Abi dulu yang ngambil ya. Ini digocok ya. Kan ngambilnya bebas kan ya? Atas, tengah, bawah, terserah. Yang ngambilnya dari tengah. Nah, nih. Apa aktivitas di waktu sore favoritku? Yang favorit di waktu sore tapi favorit. Aktivitas Abi di sore hari yang favorit itu adalah ngevlog. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi setiap sore. Bener nggak? Iya bener sih. bener. Di antaranya. Kenapa kok favorit? Ya karena saya pikir itu kegiatan di luar manajemen. Maksudnya manajemen pekerjaan ya, bersama tim kerja gitu, dan yang itu bermanfaat dan menyenangkan. Ada sih yang menyenangkan, cuman mungkin tidak lebih bermanfaat dari itu. Misalkan main game. Nggak gitu juga. Kenapa sih milih waktu sore hari? Karena kan kalau siang di sini sedikit rame ya. Karena kita memang ada job desk masing-masing untuk kerjaan kita. Ada admin, kemudian si kecil mungkin ya. Nah kalau sore gini kan sudah agak kondusif, jadi bisa lebih nyaman untuk ngevlog. Kasih ya. Tada, benar dong. Oh ya, dijelaskan. Ternyata di sini kan ada poinnya. Ada poinnya, nanti kita poinnya itu kita hitung.
Nah, siapa yang terbanyak dan itulah dia yang menang. Sekarang aku yang ambil. Dikocok sendiri. Gak usah, langsung aja. Saya kocok ya. Silakan. Ini Ayo. udah. Ayo, apa? Enggak apa-apa sesuai dengan Apa ketakutan terbesarku? Jawab ya. Jawab ya. Ya. Kehilangan aku. Benar apa salah? Ya. Ya aja ya. Ya aja. Sudah. Ayo. Ya jadi itu termasuk salah satu ketakutan. Yang nggak ketakutan juga sih, siapa sih yang pengen kehilangan pasangan kita gitu kan ya. Ya, bisa Bisa saya terima. Satu-satu. Ayo. Ya wes. Seperti biasa ambil dari tengah. Siapakah kerabat favoritku? Siapakah kerabat ya? Mau dikasih clue? Kerabat favorit Abi tuh apa cluenya? Hah? Apa cluenya? Cluenya Oh, kerabat ini manusia nggak sih? lah iya tuh. Kerabat kan? Kerabat. Family, kerabat. Bisa paman misalkan seperti itu. Iya. Kamu kenal pasti. Aduh, siapa ya? Karena sejauh ini saya tuh taunya Abi tuh sering curhatnya cuman sama bapak. Jadi ya bapak menurut saya. Enggak ya? Hah? Enggak ya? Enggak ya? Apa sih? Ya iya bisa jadi. Enggak, tapi siapa jawabannya? Enggak apa-apa, bilang aja. Tapi bapak itu masuk kerabat gak? Ya enggak sih ya. Masuk orang tua. Enggak tahu sih. Ya, cus, lanjut. Saya dulu disepakati. Bapak itu masuk kerabat gak? Ya kan kerabat itu saudara kan? Saudara. Ya enggak sih. Jadi kalau misalkan bukan, tak kasih kesempatan dulu. Satu kali lagi. Kerabat ya? Sama. Yes, sering dihubungi juga sebenarnya. Oh, siapa ya? Enggak tahu. Harusnya tahu. Enggak tahu. Berhubungan dengan bapak juga. Enggak, Bi. Sudah? Iya. Gak tahu. Iya. Ya berarti ini milih. Iya, ya udah jawab aja siapa. Ya Kak Taufik. Oh, kenapa kok favorit menurut Abi Kak Taufik itu? Kenapa sih kok favorit? Nah, jadi sewaktu saya masih sekolah itu, saya itu sering bermain dengan Kak Taufik itu. Pertama sering bermain dan Kak Taufik itu mungkin tipenya sama dengan saya ya, lebih cenderung lebih dominan seriusnya daripada celengeannya gitu. Jadi ya karena mungkin setipe aja gitu. Jadi ngeklik aja gitu. Itulah mungkin alasannya ya. Kebetulan sih menurut saya Kak Taufik itu juga termasuk salah satu orang yang dikatakan berprestasi gitu ya. Jadi kepala sekolah sekarang ya. Di sana kemudian dari segi apa ya, kayak setiap harinya gitu ya orangnya friendly gitu ya. Iya. Jadi bisa jadi teman yang baik. Jadi contoh yang baik gitu sih. Sudah, ayo. Jadi Berarti siapa dong? Ayo. Oh, aku ya. Cedeng. Siapakah sahabat terdekatku saat aku masih kecil? Sahabat terdekat. Kecilnya itu di usia berapa? Ya kecil deh. Boleh masih SD atau masih SMP. Enggak SMP enggak. SD lah, SD. SD. Ya setauku Desi.
Ya, Benar? benar deh, benar. Benar. Jadi Kenapa? Ceritakan. Desi itu sebenarnya temen mulai kecil, mulai saya TPA, jadi ngaji bareng tuh, berangkat bareng, lesnya les bareng, kemudian sekolahnya pun sampai SMP bareng. Sebenarnya SD-nya kita nggak bareng, tapi kita deket karena kita ikut TPA bareng kayak gitu. Jadi setiap hari ngontel bersama, cerita, dan dia tuh orangnya pendiam dan nggak pernah komen, nggak pernah menolak ketika saya curhat sepanjang perjalanan pulang dan pergi dari TPA. Makasih ya sayang. Sudah ya. Ini berarti 2-2 ya? Iya. Sudah punya 3. Ayo. Aku berarti sekarang. Yo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah, ngambil di tengah. Tek. Tahu nggak nih aku? Seumpamanya nggak ada, boleh dijawab nggak ada. Oh ya boleh. Oh, nggak keliru gitu. Sudah dikasih clue duluan. Oh jadi pertanyaan itu nggak ada buat Abi? Ya nggak apa-apa sih, share Iya, aja. jawabannya nggak ada. Oh gitu. Jadi apa benda favorit gitu? Oh. Nggak ada. Ya. Karena benda jenis itu tuh maksudnya nggak ada. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa, diucapin aja. Yuk, Ini kan kalau dijawab pasti salah. Toleran biar menang. Jiwa feeling, doi. pasti tahu ini. Apa sih? Apa makanan yang tidak kusukai? Makanan pedas. Ya benar. Jadi Abi tuh paling nggak bisa makan pedes sedikit pun. Ya. Malah ya, Ula aja bisa loh makan yang sedikit pedas, tapi dia nggak bisa. Karena ya mau gimana lagi coba? Iya, karena Abi tuh punya sedikit gangguan pencernaan kayak gitu. Padahal dulunya enggak ya, Bi ya. Dulunya masih kecil tuh enggak. Padahal malah di mana, Bi? Di masih kecil tuh kalau rujakan gitu, itu dia berani makan pedes-pedes itu berani. Cuman jadi waktu SD tuh kalau rujak kan ya sama saudara-saudara, sepupu-sepupu ya masih bisa. Nah, mungkin sejak pas mondok gitu ya. Pas mondok itu mungkin karena makannya telat-telat, ya sebenarnya bukan karena di pondoknya yang gak dikasih makan, cuman karena mungkin saya tuh ya tipe orang ketika kalau misalnya kerja, kebetulan dulu saya kan jadi sekretaris pondok, terus jaga koperasi, jaga warnet pesantren juga. Nah ketika kerja tuh mungkin saya sampai lupa, malah lebih fokus gimana caranya kerjaan itu bisa cepat terselesaikan dulu, sampai akhirnya capek sama lapar tuh sampai lupa. Mungkin disitulah asal muasalnya kenapa saya itu akhirnya tidak bisa makan pedas sedikit pun. Sebenarnya kalau di mulut itu ya kuat, cuman masalah nanti ketika masuk ke jalur pencernaan itu bermasalah. Dulu belum ada istri sih, jadi nggak ada yang nyuapin. Oke. Gitu loh, Bi. Bener ini. Ini siapa? Sekarang aku yang ngambil. Oh iya, benar ya. Yo. Tek. Aduh. Sebutkan satu hal yang membuatku merasa khawatir. Satu hal. Satu aja. Tapi banyak ya. Ya enggak, satu hal aja. Satu hal yang membuat Pian khawatir. Aku marah. Pasti khawatir. Iya kan? Iya kan? Ya. Ya kan gimana ya? Maksudnya kita kan juga nggak mau gitu kalau pasangan kita marah, kemudian kayaknya nggak cuman saya sih, cuman saya di sini mewakili dari semua perempuan yang ada gitu. bahwasannya kita tuh nggak suka kan kalau laki-laki itu diem gitu. Kalau misalkan kita lagi miskom kemudian diem, kayak pengennya tuh ayolah biar cepet selesai, biar clear gitu. Tapi memang sebetulnya memang fitrahnya laki-laki itu seperti itu. Kalau lagi marah, kalau lagi lagi
bete, lagi bad mood, itu tuh mereka diem daripada melampiaskan kemarahan dalam bentuk omongan, perilaku, lebih baik mereka diem gitu. Nah, cuman apalah perempuan ya. Sudah Jadi 3 saya kali. gimana caranya meminimalisir doi Ya, nggak marah. 3 kali ya. Oh, marah nggak apa-apa sih. Yang penting nggak menyakiti tubuh, nggak membentak, nggak merusak barang, dan nggak memaki. Ya, gimana caranya marah seperti itu? Ya latihan. Ya seperti saya itu caranya. Kalau malah diem, tidur. Jadi menghindari berkata kasar, menghindari merusak barang, menghindari membentak, dan apa barusan? Memaki, biar tidak memaki. Seperti itu ya. Nah, terus ini kurang dua ya, masing-masing kurang 2. Ini saya. Abi sekarang, sebentar ya. Yuk. Dedet. Aduh. Apa dong? Ya, Kok di sini ya. apa amal ibadah yang ingin konsisten aku kerjakan sekarang ini? Ya. Apa nak? Nggak apa-apa di sini Habis ya. ini ya. Di sini ya. Ayo. Jadi dengerin dulu. yang paling Apa pengen amal Abi, ibadah yang ingin konsisten aku kerjakan sekarang ini? sebenarnya ini sudah jelas gitu, karena kan kita tuh di sini kemarin bikin yang namanya daily challenge gitu ya. Daily challenge. Jadi kita bikin targetan tuh dari segi ibadah, dari segi apa namanya aktualisasi Apa diri. dulu ini? Apa dulu? Sebentar Sambil mikir. enggak, aku tahu loh. Dari aktualisasi diri kita tuh men-challenge diri sendiri, bikin setiap hari challenge habit gitu. Kita melaksanakan apa enggak. Nah, dari sana kalau dari Abi amal ibadah yang paling pengen dikonsistenkan. Gak harus paling sih. Apa amal ibadah yang ingin konsisten aku Yang kerjakan? pertama itu tahajud. Ya enggak? Gak usah semuanya tahu. Tahajud, kemudian dikir pagi, siang, malam, sama duha dan ngaji. Semuanya dong. Doakanlah ya, doakan kita bisa istiqomah. Istiqomah ya. Biar apa ya, seimbang, nggak melulu Duniawi. maksudnya nggak melulu kita di dunia yang sekarang penuh distraksi, penuh dengan godaan melalui sosial media yang seringkali kita bisa jadi lalai. Dengan adanya challenge, habit atau daily challenge ini membuat kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Kayak gitu. Oke. Bener dong? Benar. Aku. Yo. Ya Allah. Apa sih, kayaknya aku nggak ada deh ini. Kalau aku sebutin ya, tapi menurut kamu nggak ada ini. Ya, kalau Apa nggak ada, jenis binatang kesukaanku? Apa dong? Nggak ada. Soalnya selama ini saya nggak pernah memelihara hewan gitu. Maksudnya kan kadang nggak ada orang Iya yang sih, berarti ada lagi. iya nih. Ya, wis. Karena ada orang yang ini kan suka Sama barusan itu melihara gitu kan. majalah yang aku nggak ada. Oh. Aku jarang baca Karena majalah. kita memang punya Yo. kesukaan masing-masing gitu. Duh, tetep deh. Ya. Apa makanan favoritku? Mie ayam. Iya kan? Iya, betul. Kenapa suka sekali. mie ayam? Kenapa suka mie ayam? Kenapa ya? Kenapa suka? Saya juga nggak tahu kalau ditanya kenapa suka gitu. Ya rasanya enak aja dilihat. Pertama, beda. Pertanyaannya ganti. Gimana? Sejak kapan suka mie ayam? Oh iya, sejak kapan suka mie ayam? Sejak kuliah ya. Kuliah sejak semester kuliah. berapa? Ya nggak tahu sih, pokoknya sejak kuliah dan saya tuh merasakan Berarti di Malang. Sejak di di Malang. Malang dulu. Padahal Kemudian saya juga nggak di senang. mana? Di mana
tempatnya Digasek. ya. Ini orang Malang. Lumayan. Orang Malang yang tinggal di Gasek. Malang UIN sih. Malang UIN ya. Kayaknya nih yang tahu kebanyakan anak UIN gitu ya. Ya. Jadi di Gasek itu dulu di deket pondok saya ada apa namanya? Mie ayam. Mie ayam tuh murah meriah, kemudian ya pas aja di lidah gitu. Nah, kebetulan saya dan Abi tuh orang yang nggak mudah asal mencoba makanan gitu. Kalau nggak dapat rekomendasi atau nggak benar-benar tahu makanan itu benar-benar cocok di lidah kami. Nah, kalau makanan itu udah cocok, kita bakalan sering kali berulang-ulang makan di sana sampai penjualnya hafal. Penjualnya hafal seperti biasa ya, Mbak, gitu. Nah, mie ayam yang digasek itu termasuk salah satu favorit kami. Ya, seperti itu ya. Gitu. Ini kurang satu-satu ya. Satu-satu. Yuk. Ya aku kalah dong. Ya gak apa-apa. Loh, aku kan Bi. Oh iya Pean sih. Iya. Iya. Apa yang paling sering saya lakukan saat merasa stres? Apa yuk? Apalah yang ngegame lah kalau Abi mah. Ya benar. Tak kasih. Jadi Kenapa kok ngegame? Jadi stres ya. Kalau saya tuh sebenarnya orangnya apa ya? Maunya tuh menghindari stres ya. Maunya menghindari stres. Tapi ya nggak bisa. Tapi itu tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Semua orang pasti punya kebahagiaan sesuai porsinya. Kesedihannya juga sesuai porsinya. Nah, ketika stres maka saya akan berusaha mencari hiburan, mencari hiburan sebisa mungkin pikiran itu terimbangi. Ketika kondisi kehidupan itu telah menghimpit kita, maka saya itu berupaya untuk merdeka dari himpitan itu dengan cara ya menghibur diri. Nah, kenapa kok main game? Karena itu adalah cara menghibur diri sambil bisa tetap mengawasi keluarga, istri dan anak. Mungkin ada teman-teman yang mungkin menghibur diri dengan main di luar, main futsal mungkin, tapi saya tidak menyukai itu. Kebetulan Abi orangnya introvert kayak gitu. Jadi memang beliaunya suka dengan dunianya sendiri kayak gitu. Ya, seperti itu. Sama sih. Saya dan Nabi sama-sama orang introvert. Jadi meskipun WFH kayak gini ya kurang terlalu berpengaruh. Sama aja memang sudah berpengaruh. Kaum rebahan banget. Kaum rebahan dan kaum rumahan banget kita mah dari dulu. Ayo terakhir. Ya ini mah tahu. Gak apa-apa. Sebutkan 2 teman terdekatku. Kapan aja. Sekarang nggak apa-apa. Teman terdekat ya. Aduh. 2, harus 2. Iya 2 ini. Sebutkan 2 teman terdekat. 2 teman terdekat. Pertama, Dinda Zahra. Iya. Yaps. Terus? Yang kedua siapa coba? Ya apa sih? Deng. Yang kedua siapa coba? Kok gak menemukan ya? Ada sebenarnya. Kenapa kok jawab Dinda? Kenapa kok jawab Dinda? Ya karena ya dari sekian teman-teman saya tuh ya suka mengawasi loh. Saya tuh suka mengamati ya. Bahkan ketika kebetulan nih ya sebelum jauh itu ya, Umi itu kan sensing introvert ya. Saya feeling introvert dan Ula itu feeling introvert. Nah, saya tuh sering mengamati tuh ketika misalkan Ula berbuat salah, nggak bisa diomongin. Ya maklum masih umur 3 tahun sekian bulan kan ya. Kemudian bukan nggak bisa diomongin, tapi karena dia belum paham gitu. Nah, belum paham. Terus kemudian misalkan pura-pura marah. Saya tuh suka ngamatin tuh seperti apa misalkan ekspresinya Umi
yang Ula khawatir, kadang seperti apa ekspresinya Umi, yang Ula kadang tenang-tenang saja seperti itu tuh. Jadi emosionalnya tuh seperti apa, yang Keluar. powerful, yang sedang-sedang saja atau yang bahkan tidak. Nah, sama dengan Umi itu. Ketika ketemu dengan teman-teman ya, ketika ketemu dengan teman-teman, saya mengamati seperti apa yang ekspresinya ekspresif bener, yang pecah, yang berantakan itu seperti apa. Kita Dan berantakan kayaknya. enggak, ekspresi ketika ketemu tuh pecahannya, gernya tuh ya. Gernya tuh seperti apa ya? Saya rasa yang paling tuh ya ketika ketemu dengan Dinda Zahra Mustafi. Nah, seperti itu deh. Iya. Halo, yang di Depok. Ya, itu. Cuman kalau sama teman-teman, meskipun dengan teman-teman yang lainnya ya sebenarnya sama sih ya. Karena kita itu kebetulan kita kan tertakdir menjadi leader ya. Kita kalau ketemu dengan teman-teman yang lain ya berusaha se-welcome mungkin, se-humble mungkin, karena ya seperti itulah seharusnya memang kalau leader ketemu dengan teman-teman atau mitra kerja tim kita. Cuman kalau dalam kategori teman saya rasa itu adalah Dinda Zahra. Terus yang satu lagi siapa? Kok banyak sih? Ini campur ya sama Ula? Iya kayaknya. Nggak apa-apa lah. Yang kedua siapa dong? Yang kedua perempuan juga. Oh, masih Adan. Nggak apa-apa, nanti di skip. Ini bisa. Ya, barusan Adan ya, kita skip dulu. Jadi teman-teman, saya lanjutkan. Kenapa sih kok Dinda Zahra? Jadi selain yang barusan itu alasannya, ya, alasan lainnya itu karena Dinda Zahra itu adalah bagian dari tim, ya, geng kasarannya. Geng sejak SMP. Jadi sejak SMP itu punya teman grup berdelapan ya, berdelapan. Dan kenapa kok hanya Dinda Zahra? Karena yang lainnya itu SMA-nya, kuliahnya itu beda sekolah, beda kampus, kemudian beda daerah. Sehingga yang lainnya itu mungkin terbentuk dengan pendidikannya masing-masing, kemudian dengan daerah dan pertemanannya masing-masing, lingkungannya mereka, di daerah kampus tempat mereka belajar. Sedangkan Dinda Zahra ini sama-sama UIN-nya dan sering ketemunya. Bahkan Dinda Zahra juga pernah tinggal bersama kami. Kebetulan dulu waktu kami punya CS pertama tuh perempuan kan ya, jadi tinggal sama CS itu gitu. Jadi kita disitulah mungkin tercipta sebuah bonding yang luar biasa. Yang kedua, insya Allah mungkin Eva Miftahul Ulum. Nah, kenapa kok Eva? Eva ini Hai Neng. Ya, kenapa kok Eva Miftahul Ulum? Eva ini kenalan mereka berdua kenalan ketika kuliah di UIN semester 1, sejak itu sampai lulus, sampai habis lulus juga, sampai sekarang malah Eva itu sering main nginep ke sini bersama keluarganya, bersama suami dan anaknya. Kita itu teman serasa kerabat sudah seperti itu. Kenapa sih kok Eva? Karena Eva itu bisa dikatakan tuh ya teman seperjuangannya Umi di waktu kuliah, di mana ketika orang kuliah itu di situ adalah detik-detik pencarian jati diri. Nah, disitulah dan akhirnya jati dirinya menjadi seperti sekarang, seperti ini bentuknya ya. Ya itulah. Jadi Dinda Zahra Mustafi sama Eva Miftahul Ulum. Meskipun disebutkan dua orang ini tidak menutup kemungkinan Umi itu punya sahabat banyak gitu loh. Umi punya teman-teman terbaik dimanapun. Umi juga sayang sama semuanya. Sesuai dengan aspeknya kan. Jadi itu. Semua teman-teman Umi itu punya porsi masing-masing di hati Umi. Iya. Termasuk teman ini. Aduh. Udah kan? 5. Sudah kan? Udah 5. Lah ini gimana skornya? Karena kartu yang kita pegang masing-masing tadi itu sudah dicampur baur sama Ula, jadi kita nggak bisa ngitung nih. Tapi kita dapat berapa? Coba. Tapi bisa loh. Ini. Coba. Ini siapa yang makanan favoritku. Oh, ini dimilikiku. Kan dimiliki bener. Aku yang. Ini kan ini pertanyaan buat
Ini Apa ya? Ini pertanyaan buat aku. Aku benar. Jadi ini milikku. Ya kan? pertanyaan favoritku. Loh, iya ini yang nanya Pean kan? Oh, iya ini Pean. Iya, iya, ayo. Ada skornya soalnya, biar ketahuan skornya. Ayo. Iya. Ini apa amal ibadah ini ya bener, Pian ya? Ya. Apa yang paling sering saya lakukan Iya, saat betul ini aku. Pian? Terdekat. Oh, ini aku ya. Heeh. Nah, apa makanan yang tidak Ya, kusukai? pedas. Apa Ya, sudah ngevlog. Ya, yuk kita menghitung poin. 2, 3. Berarti 2 kali 3, 6 tambah 3, 9. 9 ya, 9. Aduh. 2 ditambah 2 4 tambah 2 6 tambah 3 9 tambah 3 12 tambah 4 16. Yeay. Deng. 16. Nah, jadi teman-teman ya, karena kartunya kan Seru banyak nggak? nih. Seru nggak? Seru sih menurut saya ini. Silahkan komen di bawah. Perlu dilanjutkan nggak ini? Kalau perlu dilanjutkan, ini saya sisihkan ya yang sudah ini saya sisihkan. Kalau memang teman-teman setuju untuk dilanjutkan, saya lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah, tidak perlu. Gitu. Di sini juga masih ada kartu yang Ada lain. 2 yang kartu lainnya. 30 hari lebih dekat sama jatuh cinta lagi. Insya Allah kapan-kapan kita juga akan bermain masing-masing dari jenis kartu itu. Ini sebenarnya kita main ini tuh pure untuk seseruan ya. Kita nggak promo, kita nggak di endorse gitu loh. Kita nggak mempromokan ini ke teman-teman, tapi kita ini beli memang tujuannya untuk ya ini seseruan di rumah bareng bersama pasangan gitu. Karena jangan lupa luangkan waktu untuk pacaran ya. Meskipun sudah ada kerucil, meskipun sudah sekarang berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sebagai emak-emak, tetap luangkan waktu untuk pacaran sama kekasih kita. Karena suami kita itu nggak melulu ingin dianggap sebagai ayah dari anak kita, tapi beliau juga tetap butuh dianggap sebagai kekasih kita gitu. Jadi tetap luangkan waktu untuk memanjakan, untuk memberikan kasih sayang berdua kayak untuk gitu. Untuk segalanya. Iya. Makasih ya. Dasar. Sudah? Ya udah, kita cukupin dulu ya. Udah dulu ya teman-teman. Terima kasih bagi yang berkenan menyaksikan, menonton. Semoga hal ini juga bisa menghibur teman-teman juga. Jelas. Ini juga selain kita dalam rangka mendekatkan bonding antara saya dengan Umi Maula, semoga juga bisa menghibur teman-teman yang sedang work from home ya, yang WFH gitu, yang di rumah aja gitu. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.